Assalamualaikum subscriberku. eh Selamat tanggal 6 Januari 2025. 6 hari konsisten bikin video seperti ini di YouTube, bercerita tentang apapun yang terjadi di hari ini. Sudah mulai enjoy, walaupun saya tag-nya sudah sangat telat sekali, jam 22.44. Anjay, 22.44 berarti ada sekitar 1 jam 1 jam 16 menit lagi menuju pergantian hari di tanggal 7. Oke, langsung saja. Report hari ini, saya tadi habis reading di Sunter, Jakarta Utara, kalau nggak salah Jakarta Utara ya. Dari jam 1 sampai jam 8 malam kita reading bersama semua pemain untuk proyek film berikut ini. Yang hasilnya bagaimana kita lihat nanti saja ya. Saya tidak bisa terlalu banyak bicara, tapi ya respect, keren semuanya. Saya banyak belajar ilmu-ilmu baru di lokasi tersebut, dan itu hal yang paling penting. Terus belajar dan selalulah merasa kosong, karena kalau kita merasa sudah berisi, kita akan sombong. Anjay, gokil. Dan kayaknya itu saja pembahasannya. Tapi di video kali ini saya akan lebih spesifik membahas sesuatu hal yang fenomenal, yaitu durian. Saya akan bercerita tentang durian. Bagi Anda pembenci durian, silahkan skip video ini, atau boleh saja ditonton, karena video tidak mengandung bau ya. Kecuali Anda memang sudah sebenci itu dengan durian, mungkin waktu Anda melihat videonya Anda sudah mencium bau yang aku tidak suka. Dan Anda yang nonton sepertinya sudah bisa tahu kalau saya memang suka durian. Saya mulai dari mana cerita tentang durian ya? Pengetahuan saya tentang durian itu sangat minim. Saya tidak bisa ngecek durian mana yang enak, durian mana yang bagus, yang wah harus bagaimana, saya nggak bisa. Terus membedakan antara ini musang king, ini musang ekor 9, wah kalau ini musang paru-paru basah, saya tidak bisa membedakan durian-durian itu. Bagi saya, durian adalah durian. Ketika durian itu saya makan masuk mulut saya dan merasakan ini enak, dah itu dia. Saya tidak mau berdebat soal rasa. Oh, ini lebih enak dari durian ini. Durian Tok Dalang lebih enak daripada durian durian apa Kampung Durian Runtuh. Tok Dalang kan di Kampung Durian Runtuh. Intinya seperti itu saja. Ntar ada video apa? Ya, ntar dulu bikin konten ntar. Istri saya sedang ngecek apakah saya mau makan durian lagi. Ini hanya sebagian durian ya. Tadi saya habis beli 4 buah durian. Sampai mana tadi saya cerita ya, saya lupa. Oh ya, saya tidak tahu pembeda antara durian A, B, C, durian jenis ini, jenis ini. Saya sangat kosong. Tetapi saya bisa dibilang saya penggila durian untuk makannya. Dan ya, sepengetahuan saya itu saja ya. Apalagi ya pengetahuan saya ya. Oh, untuk milih-milih, misalnya kayak pilihlah durian yang durinya itu ruasnya luas, bukan yang tajam-tajam kecil-kecil. Terus kalau misalnya lihat di ujungnya patahan kayunya tuh yang kering, bukan yang yang masih agak basah, karena itu masih dijuluk, bukan durian yang jatuh. Kan katanya yang enak itu adalah durian yang jatuh, bukan durian yang dijuluk. Dijuluk itu apa ya, didorong pakai tongkat tok, nah kayak gitu. Apalagi ya, durian kalau digoncangin berbunyi, nah itu udah pasti enak. Itu bijinya kecil gitu. Menurut saya itu hanyalah cocok logi belaka. Menurut saya itu hanyalah cocok logi biasa.
Durian tidak bisa dikatakan valid enak sebelum dicoba. Makanya cara yang paling benar untuk mencoba durian menurut saya adalah dibongkar, dicongkel dikit atau dicucuk dagingnya itu dicobain. Sap. Kalau udah enak, dah ambil. Caranya menurut saya paling nggak bisa dicek kayak itu, menurut saya nggak bisa. Itu tuh udah insting, saya nggak kasar sih, menurut saya itu insting hewani. Hampir saya bilang tadi insting binatang, karena kalau hewan dengan tumbuhan itu dia punya insting yang berbeda daripada manusia. Dan kalau manusia bisa pun sebenarnya tidak masalah, bagus gitu. Berarti dia sudah mengasah insting seperti itu. Tapi menurut saya manusia tidak bisa lah yang kayak gitu. Sok tahu sekali saya ya. Terlalu jauh obrolannya. Oke. Balik lagi ke soal durian. Apa olahan durian yang saya suka? Makan durian langsung dan es durian. Sisanya saya tidak terlalu suka. Tidak membenci tapi tidak terlalu suka. Jadinya lebih kesannya aneh. Misalnya kalau buah tuh kayak makan buah langsung pakai ketan, nah itu simpulut, nah itu masih masuk itu. Tapi kalau durian ini udah dibikin asam padeh durian, nah itu saya agak nggak masuk di mulut saya, sumpah. Mungkin beberapa dari kawan-kawan pecinta durian, asam padeh durian tuh enak kali sama dia kan, tapi bagi saya nggak gitu. Makan durian pakai nasi ada beberapa, mungkin ya keluarga-keluarga Anda, orang-orang dulu makan durian pakai nasi, benar-benar nasi ya, bukan cipulut tapi nasi. Apalagi ya olahan durian, parfum durian tidak terlalu suka, es krim rasa durian tidak terlalu suka. Tapi kalau durian toknya pakai ketan, pakai olahan santan dan lain-lain itu masih oke. Tapi kalau yang sampah dari durian itu sumpah saya ndak cocok bagi saya. Mungkin bagi kawan-kawan yang lain cocok, bagi saya ndak. Apalagi ya olahan durian ya, baju durian ndak, itu terlalu aneh sih. Mitos-mitos durian, kita bahas mitos-mitos durian. Kalau di kampung ya, dulu tuh saya pernah nungguin durian waktu musim durian di Padang, bukan di Padang, maksudnya lagi musim durian. Saya datanglah ke kampung, bukan kampung sih, rumah dinas uncu saya, dia tuh di Lubuk Basung. Nah di sana tuh ada sebuah aturan, kalau kita datang ke parak durian atau kebun durian menunggu durian jatuh, kita hanya akan boleh mengambil durian jatuh yang hitungan kedua. Jadi misalnya kita datanglah ke kebun durian, terus kita tunggu durian jatuh kan, karena kan di situ ada pondok-pondoknya tuh untuk bersantai bercerita. Jatuh durian satu, duk. Nah itu nggak boleh diambil. Misalnya kita baru datang kan, terus lagi ngobrol atau durian jatuh satu, duk, itu nggak boleh diambil. Jatuh satu lagi, dek, baru boleh diambil. Nah konon katanya durian yang pertama itu adalah jatah inyi. Mungkin beberapa dari kawan-kawan yang mengerti saja ya di daerah Minang, tapi untuk di luar daerah Minang saya juga tidak tahu mitos-mitosnya seperti apa, tapi di daerah saya seperti itu. Durian yang pertama kali jatuh saat kita menungguinya itu jatah harimau, inyi. Harimau Malaya, tapi bukan harimau Malaya ya. Terus mitosnya kalau makan durian, terus kalau biar tidak bau mulut, karena itu minum air dari cangkang duriannya itu. Jadi kan durian tuh ada bolong-bolongnya, itu isi air atau minum. Nah itu salah satu mitos yang tidak saya percaya juga. Saya nggak tahu lah medisnya ada pembuktian atau gimana, tapi saya tidak percaya. Kalau ada medis yang membuktikan secara benar dan bukan mitos lagi atau konspirasi lagi, mungkin saya akan coba. Walaupun dulu saya seperti itu juga ya, saya percaya aja. Jadi makan durian banyak biar nggak bau mulut kita, minum pakai air tuh. Nggak bau atau nggak panas ya, lupa. Karena kan makan durian ini juga bikin badan kita tuh agak panas gitu. Nah ini akan nyambung ke informasi berikutnya. Saya tuh penggila durian. Saya pernah habisin durian tuh 1 karung sendiri. Bayangin karung beras
yang besar ya, bukan yang kecil, karung beras yang besar. Itu ada isinya durian yang diambil dari kebun durian salah satu keluarga saya. Pas sampai di Padang, saya buka isinya durian kan. Awalnya saya buka satu dulu, dia kecil-kecil. Dua kecil, saya buka, makan, terus ngerasa pengen lagi, makan lagi, buka lagi, pengen makan lagi. Tahu-tahu udah habis satu karung. Ini mungkin tidak percaya, tidak masuk akal bagi kawan-kawan, tapi habis. Dan tahu apa yang terjadi besoknya? Saya demam. Saya pikir demam bukan karena durian, tapi karena rakus, nauzubillah. Harusnya kan durian itu dibagi-bagi, tapi saya makan sendiri. Disumpahin saya sama orang-orang. Eh, dan dulu itu saya kalau makan durian pakai sipulut atau ketan, saya tuh apa namanya, agak agak sesak nafas, kayak asma. Ya mungkin asma kali ya, jadi kayak hi kayak gitu. Nah itu biasanya tanda kalau saya harus berhenti makan durian. Maksudnya berhenti di saat itu. Besoknya kalau udah mulai tenang lagi ya makan lagi. eh Apalagi ya fakta-fakta tentang durian dari saya ya. Saya pernah sakit, saya pernah, nggak banyak sih sebenarnya, cuma itu aja. Ini saya makan lah tadi. Oh, tadi saya beli ini durian di dekat rumah di Depok. Saya beli 4 durian di salah satu warung durian namanya, bukan warung ya, jadi duriannya itu diletakkan lah di pondok-pondok baru gitu. Hmm, mantap. Terus pondoknya itu bertulisan durian Sumatera, pindahan Sumatera, intinya gitulah, ada tulisan Sumateranya. Saya beli di sana 4 buah durian, ukurannya cukup besar, 200.000. Walaupun di kampung harusnya harganya tidak segitu ya, tapi saya menyadari ya ini udah diekspor dari Sumatera ini, jadi ya udah nggak masalah lah. Rezeki tukang durian juga, karena kan durian musiman. Tadi itu dia jual satunya 70. Terus keluar lah teknik awak sama awak. Saya bicara pakai bahasa Padang. Yang mana kayaknya abang itu juga orang orang Minang lah kayak. Ngerti. Udah, terjadilah negosiasi awak sama awak. Dapatlah 200. Ukurannya cukup besar. Saya pernah diajak sama salah satu penonton Sun kemarin. Abang itu bilang kalau mau makan durian dan suka durian, datanglah ke toko Rin, itu di Tangerang Rin. Saya sudah mengintai-ngintai akan datang ke sana, tapi kayaknya segera setelah kerjaan ini yang akan selesai di tanggal 20 Januari. Dan semoga kalau itu masih musim durian ya. Harusnya masih sih, karena abang itu buka toko durian, jadi musim ndak musim kayaknya dia standby terus duriannya. Ini enak tuh mbak. Sorry, saya jadi konten makan durian. Ya saya kalau makan durian itu bersih. Maksudnya bersih itu adalah sampai ke kulit-kulit keringnya. Karena banyak orang yang kalau makan durian tuh tidak sampai kayak gini kan. Kalau saya kayak gini. Bayangin lah tuh. Waktu itu ada sekarung. Tidak masuk akal tapi terjadi. Terus kalau saya ke Padang pasti akan singgah di es durian. Makan duriannya pilihannya bisa langsung ke kebunnya, atau kalau lagi pengen cari yang
dekat-dekat saja. Oh, cendol durian, saya masih suka cendol durian. Apalagi ya? Ya itu aja sih. Dah, itu aja pembahasan duriannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.